IJ anak saya satu-satunya diculik. Ya, itu 6,5 tahun yang lalu, itu Januari 2020. Yang menculik itu dicurigai adalah dibantu oleh oknum polisi. Mereka seringkali beranggapan kalimat barang siapa ini tidak boleh untuk orang tua kandung. Karena? Ya karena orang tua kandung. Oh, oke. Padahal tulisannya barang siapa ya? Betul. Ibu kan sudah audiensi ke DPR. Dan seingat saya, Ibu juga sempat pernah ceritakan ke Komisi 3 lewat Pak Ahmad Syahroni. Kemudian juga ke Komnas dan seterusnya. Waktu itu tanggapan mereka itu umumnya apa, Bu? Lalu mereka melihat kasus ini tuh seperti apa dan apa komitmennya sebenarnya? Jadi saya memang mencurigai itu adalah mantan suami saya, yaitu ayahnya IJ yang warga negara Filipina. Kenapa Ibu bisa bilang itu ada oknum polisi waktu itu? Kelihatan itu cerita dari supir. Nah itu jadi, dan sampai sekarang oknum itu tidak pernah ditemukan. Kalau ini kaitannya dengan implementasi ya, bukan struktur norma atau bukan substansi norma. Kenapa waktu itu akhirnya mengajukan ke MK? Yakinnya ada dua masalah sih terkait dengan normanya, karena kan multitafsir ya, penafsirannya tuh membingungkan ya, barang siapa itu kan. Waktu itu kami mau menambahkan frasa termasuk orang tua kandung. Tapi ternyata nggak dikabulkan kan. Saya cuma pengen tahu anak saya ada di mana. Iya. Saya pengen tahu kabar anak saya aja. Buat ibu-ibu yang lain cuma pengen anaknya kembali aja gitu. Itu aja. Terakhir update-nya adalah bahwa jaksa ini menganggap perdata. Coba, nggak ketemu anak, akses tertutup, masih bahas perdata. Bukan tidak mungkin orang tua itu menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Salah satunya juga dengan memisahkan dia dengan orang tua yang lain. Halo teman-teman, kali ini saya cukup excited sebenarnya untuk mengangkat episode ini. Ini episode pertama saya untuk ngobrolin tentang kasus yang viral yang terjadi di masyarakat, tapi atensinya nggak cukup banyak. Dan menurut saya sebenarnya penting sekali untuk dibicarakan. Dan persoalannya tuh menurut saya tidak sesederhana dijadikan perkara domestik. Saya sekarang dengan Ibu Angelia Susanto, ibu dari Enrico Johannes Susanto Karluan. Kemudian ada Ito saya, Ito Siska Siagian, lawyer yang dulu mendampingi Ibu Angelia dan beberapa pejuang juga yang kehilangan anaknya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita akan ngobrolin tentang kasus ini dan mudah-mudahan juga menjadi atensi khususnya bagi aparat penegak hukum ataupun juga ya mereka-mereka yang sekarang nggak bisa bersuara karena keterbatasan segala macam. Jadi saya harap dengan ini kita bisa membicarakannya secara lebih jernih dan objektif. Bu Angelia dan Ito Siska, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak waktunya, saya sangat terhormat dan kita akan ngobrolin tentang kasus EJ ini yang udah 6,5 tahun ya Bu. Ibu sudah berjuang kemana-mana, saya mengikutinya, yang Ibu sudah ceritakan ke saya tuh sudah ke Dewan Perwakilan Rakyat, sudah ke DPR, audiensi, sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi didampingi oleh Ito Siska, menguji pasal 330 di KUHP yang lama, kemudian juga sudah ke Kementerian, sudah ke Komnas Perempuan Perlindungan Anak dan seterusnya, sudah banyak yang saya lihat juga dan bahkan untuk sampai mengejar ke Toronto, ke Filipina, saya apresiasi pertama-tama dan itu kenapa saya mengangkat kasus ini. Sebenarnya kenapa saya itu langsung ingin mengangkatnya itu karena Ibu sempat bilang sama saya Ibu kehilangan harapan. Sebenarnya satu-satunya alasan saya dan Bu Angelia ini akan saya dampingi sebagai kuasa hukum dan itu karena Ibu bilang udah kehilangan harapan. Sementara anaknya belum ketemu. Iya. Dan belum pernah ketemu sama sekali, bahkan belum ada kejelasan. Nah sekarang Bu, boleh nggak dijelaskan terkait dengan kasus ini dari awal dan sudah sejauh apa yang Ibu lakukan selama ini dan
Ada nggak semacam titik terang gitu yang 6,5 tahun Ibu berjuang untuk mencari AJ ini? Ya. Baik, makasih Pak Richard dan terima kasih banget Bapak sudah mau mengangkat kembali Pak kasus ini. Jadi IJ anak saya satu-satunya itu diculik ya itu 6,5 tahun yang lalu, itu Januari 2020 di Jakarta, itu dalam perjalanan menuju sekolah. Yang menculik itu dicurigai adalah diduga polisi ya kalau nggak salah. Dibantu oleh oknum polisi. Oknum polisi. Ya, dibantu oleh oknum polisi. Jadi saya memang mencurigai itu adalah mantan suami saya, yaitu ayahnya IJ yang warga negara Filipina. Kenapa Ibu bisa bilang itu ada oknum polisi waktu itu? Kelihatan. Itu cerita dari supir. Jadi supir itu nelpon saya dan dia menceritakan bahwa dia diberhentikan oleh polisi bermotor besar gitu, yang sengaja menyembunyikan identitasnya dan sebagainya, mengajak dia berdebat. Kemudian ada mobil yang datang dan mengambil IJ, polisinya malah menghalangi saat supir mau memberhentikan. Waktu itu di daerah Jembatan Kasablanka. Oh, di Jembatan Kasablanka. Menuju ke sekolahnya. Nah itu jadi, dan sampai sekarang oknum itu tidak pernah ditemukan, tidak ada. Makanya karena mantan suami saya warga negara Filipina, dan saya juga ngecek imigrasi, data tidak pernah terlihat, dicurigai IJ itu diselundupkan ke luar negeri Pak secara ilegal. Karena sebenarnya dokumen IJ, paspor dan sebagainya itu sudah tidak berlaku saat IJ diambil. Jadi ya kecurigaannya adalah diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Gitu. Ya seperti tadi Bapak katakan, saya sudah mencoba ya Pak, pada hari yang sama 30 Januari 2020 saya sudah langsung ke Kedutaan Besar Filipina. Saya sudah langsung lapor ke Polda Metro Jaya. Di hari yang sama tuh? Di hari yang sama, 30 Januari. Langsung lapor ke Polda Metro Jaya? Langsung lapor, begitu saya dengar dari polisi, saya langsung ke Kedutaan Besar dulu, saya langsung ke Polda, saya langsung buat laporan. Kemudian saya buat 2 laporan bahkan di Polda akhirnya, dan saya juga tentunya ke KPPPA, ke KPAI, gitu ya, ke Komnas Anak saat itu, LPAI, Kak Seto, Komnas Perempuan juga, gitu, ke Kemkumham juga. Kemudian ya karena mencurigai ke luar negeri, saya ke Kemlu juga, saya ke Kemdagri juga, gitu. Dan kemudian seiring perjalanan waktu, dalam waktu 4-5 tahun pertama itu bersama teman-teman yang juga mengalami nasib yang sama gitu, kami juga sudah 2 kali ke DPR gitu, DPR Komisi 8 dan Komisi 3 waktu itu. Juga dibantu oleh beberapa orang selebriti gitu ya, podcast dan sebagainya, dibantu media juga. Saya bahkan sempat ngejar-ngejar Presiden Jokowi waktu itu, sempat ketemu. Saya ngejar beliau di Istana Bogor, dan karena ketemu Pak Jokowi akhirnya baru surat DPO keluar itu. Di Interpol juga IJ sudah ada yellow notice-nya, dan akhirnya sempat diskusi dengan Pak Jokowinya atau dalam waktu singkat atau gimana? Saya pokoknya beliau waktu itu lagi naik sepeda, saya cegat beliau di Istana Bogor. Akhirnya sama beliau saya bisa ketemu dengan Pak Kapolda waktu itu. Itu tahun? Itu 2022 atau 2023 akhirnya. 2 tahun atau 3 tahun setelahnya ya? 23 kayaknya Pak. 23. Nah, jadi akhirnya sudah dapat DPO, dan mantan suami saya sudah red notice juga akhirnya. Jadi sudah ada yellow notice, sudah red notice. Saat ini red notice-nya ada ya? Ada. Notice-nya sudah ada akhirnya. Saya juga tahun 2025 awal tuh sempat ke lapor Mas Wapres seperti itu kan, dibuka gitu, sempat ke beliau juga. Semuanya rasanya sudah saya coba. Saya juga sempat bersurat ke Kedutaan Besar Vatikan dan sebagainya gitu ya. Rasanya semua udah pernah saya lakukan gitu. Makanya kemarin akhirnya saya bilang ya udahlah, ternyata nggak ada hasilnya juga. Saya sudah 6,5 tahun nggak pernah, bahkan nggak tahu suaranya IJ, nggak pernah tahu sekarang IJ sudah seperti apa wajahnya. Nggak pernah berhasil kontak, nggak ada. Saya nggak tahu sama sekali anak saya ada di belahan dunia yang mana saat ini. Ya makanya akhirnya ya sudah. IJ diculik umur berapa Bu? Umur 6 tahun.
6 tahun. Sekarang artinya sudah hampir 13-14 tahun ya. Iya, 13 tahun. Dan ibu belum pernah ketemu lagi 6,5 tahun dan keberadaannya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Ibu merasa bahwa diduga diselundupkan ya. Kalau nggak, ibu pernah cerita ke saya itu ke Filipina pasti karena dia warga negara Filipina atau bagaimana? Menurut ibu apa yang waktu itu dibawa kemana IJ? Saya tidak tahu sebenarnya Pak ya, karena tadi kan mereka bisa di mana aja gitu. Tapi ya kecurigaan saya tadi either di Filipina atau mungkin ke mantan kakak ipar saya itu ada di Kanada. Itu cuma tadi tidak ada catatan imigrasi yang jelas gitu untuk. Tetapi ibu yakin sudah tidak di Indonesia? Saya merasa sih tidak di Indonesia karena kalau memang iya harusnya sudah ditemukan ya Pak oleh polisi kita. Ya. Dan didugaannya adalah diselundupkan karena ibu sudah ke imigrasi tidak tercatat gitu ya. Setiap tahun saya cek di imigrasi. Setiap tahun saya cek 2 nama ini keluar atau tidak. Jadi mantan suami saya itu tercatat masuk. Kalau nggak salah tuh awal atau pertengahan Januari 2020 tidak pernah tercatat keluar. Tidak pernah tercatat keluar ya. sampai saat ini, sampai tahun ini. Saya terakhir kali ngecek 2024. Itu saya tahun lalu udah tidak ngecek lagi. Nama IJ tidak pernah tercatat keluar dan saya tanya apakah ada paspor baru diterbitkan atas nama IJ? Tidak ada. Kedutaan Besar Filipina mengaku tidak pernah menerbitkan travel dokumen atas nama anak saya. Kedutaan Besar Filipina. Ya. Dan warga negaranya suami kan warga negara Filipina, IJ ini warga negara IJ masih dual citizenship. Indonesia dan Filipina. Yang pasti bahwa tidak ada tercatat keluar kan dari imigrasi sampai 2024 tadi dan tidak ada juga dari kedutaan besar Filipina di Jakarta untuk catatan perjalanan mereka keluar. Menurut kedutaan besar Filipina. Itu terakhir kapan Bu dari kedutaan besar Filipina? Kedutaan besar itu mungkin saya ke sana 2021 yang intens. Setelah itu mereka tidak bisa memberikan solusi. Mereka hanya bilang tidak tahu ya. Jadi karena udah kalau di Indonesia nggak mungkin karena ibu udah lapor polisi dan tidak ditemukan. Kemungkinan besar di luar negeri dan itu caranya berarti diselundupkan gitu ya. Ya itu kecurigaan. Dugaan dan itu ibu duga seperti itu karena kan kalau misalnya di Indonesia tadi ibu sampaikan kan harusnya udah ditemukan. Ya. Dan ibu sudah ke mana-mana nih, sudah ke Polda Metro Jaya, sudah ke kedutaan besar, sudah ke KPPA, ke KPAI, ke Menkumham, Kemendagri, Kemenlu, kedutaan Indonesia di Manila dan Toronto. Yang paling sekurang-kurangnya memberikan ibu titik terang sedikit gitu, mungkin ada nggak dari semua instansi ini? Setiap kali saya lapor atau setiap kali saya ketemu dengan pejabat baru gitu ya Pak ya, saya selalu merasa ada harapan. Ini akan berjalan gitu, bahwa akan ada progres gitu. Tapi pengalaman saya selama 6 tahun ini, akhirnya sih tidak ada ya Pak. Gitu. Tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Dan yang pernah ibu ceritakan ke saya juga. Mungkin saya salah. Yellow notice dan red notice ada kemajuan. Setidaknya secara hukum. Ada, itulah yang paling menurut saya paling besar ya, yellow notice dan red notice ini. Dan ibu pernah bercerita juga bahwa waktu ibu ada bantuan dalam tanda kutip dari KJRI di Toronto untuk mendatangi keluarga mantan suami. Gimana, boleh diceritakan nggak Bu? Itu gimana waktu itu komunikasinya dan seterusnya? Ya, jadi saya waktu itu dengan KJRI Toronto, mereka bilang bahwa mereka sempat mendatangi rumah mantan kakak ipar saya, gitu, dengan membawa yellow notice, gitu. Tapi ya dia mengakunya tidak tahu apa-apa, dan mereka tidak bisa memaksa karena yellow notice kan ya statusnya hanya anak hilang dan bukan beliau sebagai pelaku kejahatan sendiri, dan tidak ada
tidak ada bukti juga bahwa mereka masuk ke Kanada waktu itu. Oke. Tapi itu sudah lama Pak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya waktu itu kalau kasus ini bisa langsung ditelusuri dengan cepat dalam waktu 2 minggu 1 bulan, kemungkinan IJ saat itu belum dibawa ke luar negeri. Oke. Jadi mungkin harusnya bisa dicegah gitu, bisa di-contain gitu ya, bisa di dalam Indonesia dan mungkin jadi tidak semrawut ini gitu, harus mencari di belahan dunia yang mana tidak ketahuan gitu. Waktu Ibu melaporkan di hari pertama penculikan itu apa pasal yang diadukan? Waktu penculikan. Itu penculikan, tapi begitu saya mau lapor penculikan 330. Tapi begitu dibilang bahwa ini ayah kandungnya nih yang ngambil gitu ya, kecurigaan. Karena supir tidak kenal, tapi saya tahu, saya curiga itu pasti mantan suami saya. Dibilang bahwa ini nggak bisa Bu, karena ini nggak berlaku buat orang tua kandung. Akhirnya dibelokkan saya ke waktu itu 7677. Perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Karena mantan suami saya itu KDRT, pelaku KDRT gitu ya Pak ya gitu. Jadi akhirnya dibelokkan ke arah sana. Gitu. Untuk yang pelaporan penculikan siang itu loh, penculikan di mobil itu langsung ke penelantaran anak. Iya. Jadi masuknya ke 76. Padahal kan belum tahu itu sebenarnya suaminya kan yang ngambil kan? Karena sudah dicurigai. Sudah dicurigai oleh ibu. Oh, saya punya satu laporan lagi itu yang 7677 itu di Renata. Kemudian yang 14 hari kemudian saya disarankan oleh Pak siapa itu untuk membuat pelaporan penculikan murni. Yaitu 328. Karena alasannya adalah penculiknya sebenarnya tidak dikenal oleh supir dan tidak ada tanda bukti yang menunjukkan siapa sih penculiknya. Itu cuma kecurigaan saya gitu kan. Akhirnya saya membuat di Jatanras 328 waktu itu. Nah, tapi setelah bergulir Jatanras itu hanya ada 2 SPH 2 HP. Dicurigai juga bahwa itu adalah mantan suami saya. Kayaknya kasus itu terus ditutup aja gitu. Tidak diikuti lagi. Jadi akhirnya 7677 yang di follow up oleh Renata. Oke. Waktu itu atas dasar apa dia akhirnya mencurigai bahwa itu ya suami ibu, sehingga kemudian 328 itu juga jadi tidak dilanjutkan? Apa keterangan dari ibu atau gimana? Dari saya, karena terus mantan suami saya kan menghilang. Gitu. Kayak ya saya curiga pasti dia gitu kan. Dan kemudian mantan kakak ipar saya itu menghubungi saya, gitu, karena dia menghubungi saya dan dia bilang dia memang membantu mereka, ya, dan dia bahkan minta uang. Jadi dia minta uang sama saya, gitu. Itu kapan Bu menghubunginya? Itu setelah berapa lama dari kejadian, saya langsung menghubungi mereka, jadi saya langsung menghubungi semua keluarga kan. Tapi yang lain tidak mau membalas. Yang membalas hanya dia saja, gitu, yang di Toronto itu. Nah akhirnya setelah 1 atau 2 minggu, nah dia bilang, oh ya memang. Gitu, saya membantu mereka katanya untuk bisa masuk Kanada. Itu masih bisa ibu simpen atau? Saya cuma punya chat yang dia minta uang sama saya itu Pak. Tapi jadi pengakuan bahwa dia membawa IJ dan mantan suami itu? Saya harus cek lagi. Dan dia minta uang untuk? Waktu itu dia suruh saya untuk membatalkan kasus perceraian. Itu judulnya, dan katanya kalau saya tidak ngirim uang ya saya akan diblok, nggak akan ketemu IJ lagi sama sekali. Kita agak mundur sedikit Bu. Berarti kasus untuk perceraian ini masih dalam proses, lalu kemudian ada kasusnya EJ ini diculik atau gimana? Atau setelahnya atau sebelumnya? IJ diculik setelah pengadilan tinggi keputusannya keluar. Karena banding. Ya, jadi keputusan pengadilan tinggi itu keluar di pertengahan Januari, minggu ketiga Januari, minggu keempat itu IJ diculik. Kemudian tanggal 14 Februari, hari terakhir untuk kasasi, pengacaranya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi setelah IJ diambil masih mengajukan kasasi gitu, untuk menghambat kasusnya supaya tidak bisa di. Dan putusan di kasasi, putusan cerai ibu, hak asuh itu kan ada di ibu, dijatuhkan ke ibu kan? Dari sejak pengadilan negeri, hak asuh anak ada di saya, tidak berubah. Itu dikuatkan terus di setiap banding. Oke. Nah kemudian ya, semua prosesnya ibu lalui tadi kan, laporan dan seterusnya cukup panjang juga saya dengar, dan ibu didampingi oleh beberapa pengacara sebelumnya dan seterusnya. Dan sampai sekarang kan ibu nggak ada komunikasi dengan EJ ini kan?
Dan dengan keluarga mantan suami pun tidak ada. Ya. Saya mencoba setiap kali kirim surat, saya pakai Messenger, saya kirim WhatsApp, itu semua saya sudah diblok. Oke. LinkedIn saya juga diblok. Media sosial dan seterusnya. Semua media sosial. Oh. Dan saya juga coba telusuri rumah mantan ibu mertua saya di Filipina. Itu juga sudah ditelusuri oleh Kombes polisi kita yang di KBRI Manila. Itu katanya rumahnya sudah dijual. Oke. Gitu. Dan saya sudah tidak tahu lagi jejaknya di Filipina di mana gitu. Yang di Kanada pun terakhir kali teman saya ngecek ke rumah mantan kakak ipar saya, katanya rumahnya kelihatannya sudah kosong. Itu, dan saya tidak punya. Tahun berapa itu? Source itu 2023 kalau nggak salah. 2023 udah kosong. Oke. Bu, kalau agak mundur sedikit terkait waktu hari hanya. Apakah di situ kemudian ibu mencoba mencari apakah ada CCTV atau apa di jalan itu? Saya kurang paham soalnya kontur jalannya ini. Apakah ada bukti-bukti awal terkait dengan penculikan itu untuk masuk yang kemudian dibantu oleh Polda untuk mencari bukti awal? Waktu itu Renata menelusuri kan Pak ya. Cuma yang mereka temukan CCTV di atas jembatan Casablanca itu disimpan hanya 3 jam. Jadi kejadian itu jam 6 pagi, supir itu baru lapor sama saya jam 2 siang. Karena apa itu Bu? Karena menurut Pak supir itu dia kan dibentak sama polisi paginya. Jadi dia takut sama katanya orang yang mengambil itu bilangnya adalah saya bapaknya IJ. Saya mau bawa anak ini ke sekolah. Bilang ke supir ini. Bilang ke supir seperti itu. Oke. Itu, dan entah bagaimana supir percaya saja. Gitu, supir percaya, jadi dia baru bilang ke saya setelah harusnya dia ngantar IJ pulang, dia tidak bisa menemukan IJ di sekolah. Gitu. Nah, jadi CCTV dari tempat kejadian tidak ada. Renata berusaha menelusuri, akhirnya dapat video low res di depan Kokas. Kokas Mall itu. Dan saya waktu itu sempat diperlihatkan, memang kelihatan jam 6.15, 6.20-an itu ada motor polisi diikuti oleh mobil kijang yang dilukiskan oleh si Pak supir itu jalan bareng. Gitu, tapi cuma begitu aja, dan katanya mereka kirim itu ke Lab 4, itu tidak bisa terdeteksi nomor platnya dan sebagainya. Itu saja. Saya tidak tahu lagi gimana sekarang. Dan Ibu mencoba untuk mencari atensi kan untuk kasus ini, dan saya lihat kemana-mana, dan tadi termasuk ke mantan Presiden Joko Widodo, dan tidak ada hasil juga, maksudnya yang signifikan ya, kemudian kemajuan. Tapi yang menarik itu Ibu sampai membawa ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu gimana sampai ke sana Bu? Membawa kasus ini sampai menguji materi pasal 330 di KUHP lama. Iya. Jadi saya setelah 2 tahun itu bertemu dengan lumayan banyak ibu-ibu yang mengalami kasus seperti ini, Pak. Gitu. Saya kebetulan ada satu sudah mendirikan dia. Organisasi tidak resmi sebenarnya, cuma kumpul-kumpulan ibu-ibu sih judulnya, bukan organisasi yang kita daftarkan. Dan itu ada 100-an kurang lebih ibu-ibunya gitu, dan kita ngobrol-ngobrol. 100 ya? 100. Yang konteksnya sama ya, kasusnya konteksnya sama. Anaknya diambil oleh mantan suami. Either sudah punya hak asuh inkrah atau belum. Gimana waktu itu sampai bisa bergabung 100 orang? Mereka menemukan saya di sosial media. Gitu. Jadi akhirnya cerita, dan 100 itu adalah yang kita validasi ya Pak. Gitu. Jadi mungkin banyak juga di luar tapi tidak divalidasi, tidak berani ngobrol, akhirnya tidak terang. Dan dari mereka saya tahu bahwa ternyata sama ya, banyak yang mau maju kasus 330 tapi ditolak dengan alasan orang tua kandung nih gitu Bapak, orang tua biologis nggak berlaku gitu, judulnya langsung ditolak gitu. Nah jadi kita waktu itu padahal kita merasa kok jadi kita harus cari-cari kasus pidana yang lain gitu. Saya 7377 gitu, yang lain ada yang pemalsuan dokumen, ada lagi yang akhirnya masuk dengan KDRT gitu kan ya. Padahal ada nih kasus 330, dan kita selalu dibilang bahwa ini penculikan anak oleh orang tua ini tidak ada payung hukumnya, tidak ada payung hukumnya, harus dibikin RUU-nya dulu gitu, makanya kita ke DPR gitu, dan itu akan lama banget gitu.
Nah, kita merasa nggak bener deh kayaknya. Dan akhirnya ya ketemu Bu Siska. Oke. Dan dibilang, oh ya kalau kayak gitu, mungkin kita harus ke Mahkamah Konstitusi. Jadi akhirnya gitu Pak, gitu lawan bahwa uji materi. sebenarnya ada loh pasalnya gitu dan harusnya berlaku kan gitu, tapi kenapa tidak gitu kan? Ya akhirnya kita merasa bahwa ya udah mungkin kita harus bawa ini karena buat teman-teman yang sampai sekarang belum bisa maju, mungkin kalau kita buka ini dan kita jadi bisa gitu ya Pak, gitu. Itu sih sebenarnya dasarnya. Oke. Nah ini saya mau tanya berarti ke yang mendampingi itu di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu gimana toh akhirnya ketemu sama ibu-ibunya dulu waktu akhirnya mau mendampingi itu? Ya, jadi suatu ketika salah satu dari pemohon Ibu Aileen Halim pernah saya mendapat kuasa hukum untuk urus kasasi beliau, kasasi untuk anak ya, hak asuh anak. Nah, berawal dari situ dia menghubungi saya ke kantor saya, ngobrol, singkat cerita dia memang setelah penjajakan upaya hukum yang sudah banyak dijalankan, akhirnya dia bilang sama kami, Bu, ini atas saran dari DPR, tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh hukum supaya diajukan ke MK, diuji materialkan, karena memang ini penafsirannya baik norma maupun implementasinya ini masih dibanget deh, yang membuat aparat penegak hukum itu seperti tidak nggak berani ataupun tidak mengerti ya, begitulah. Akhirnya karena referensi dari ahli-ahli hukum, menurut Ibu Aileen akhirnya kami coba untuk ini ya, bertemu, kemudian kami susun apa sih masalahnya. Oh, ternyata dalam 330 KUHP itu frasa barang siapa ini yang menjadi ditafsirkan seringkali oleh aparat penegak hukum atau dalam ini polisi ya, penyidik ya, itu nggak bisa gitu kan. Pak, kalau kita baca nih ya, kalau sekarang sudah KUHP baru ya, tapi kalau kita baca yang lama, barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur, ya kan, kemudian dari kekuasaan menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu diancam dengan pidana penjara. Jadi ibu-ibu ini menganggap pelaku kan, karena sebagai pemegang hak asuh anak, kemudian mantan pasangannya itu mengambil dengan cara mulai dari yang halus sampai yang betul-betul menculik, kayak ibu paksa, itu kan pidana sekali kan. Nah, ini mereka laporkan ke polisi tidak tertangani dengan betul-betul. Akhirnya mereka frustasi, ya kan. Nah, kemudian kalau untuk pasalnya toh barang siapanya itu yang dipersoalkan atau yang, karena kan berarti apakah polisi jadi membedakan antara barang siapa itu dengan orang yang di bawah pengawasannya? Iya. Sehingga dimaksud bahwa barang siapa itu berarti tidak mungkin orang tua. Iya. Jadi memang mohon maaf ya, ini tidak bermaksud untuk menyamakan semua pengetahuan maupun pemikirannya para APH ya, aparat penegak hukum ya. Mereka seringkali beranggapan ini nggak bisa dibilang kalimat barang siapa ini tidak boleh untuk orang tua kandung, gitu loh. Nah, maka daripada karena orang tua kandung. Oh, oke. Ya kan? Padahal tulisannya barang siapa ya? Betul. Akhirnya karena masalah barang siapa ini ya, subjek hukum ini yang mengandung multitafsir, akhirnya kita sepakat untuk memperjelas. Tapi waktu itu tidak ada dasarnya bahwa kenapa itu mengecualikan orang tua, itu tidak ada? Tidak ada, dalam KUHP kan hanya maksudnya waktu itu kalau penyidik biasanya menyatakan mereka itu tadi saya bilang ada beberapa memang perkara yang akhirnya bisa P21, bisa SP3 diterima dan akhirnya pelaku bisa langsung ditindak dilanjutkan ke pengadilan kan, diseret ke pengadilan. Nah, yang enggak ini loh, yang P21 jadi ini jadi multitafsir, bisa diterima, bisa tidak. Nah, kasus saya kebetulan tidak ditafsirkan demikian, makanya diujikan. Betul. Gitu. Nah, ini yang menjadi kekesalan para ibu-ibu ya. Apa sih kayak begini gitu kan ya. Nah, akhirnya kita uji materialkan, berharap karena memang ini adalah undang-undang kan ya,
Jadi harus Mahkamah Konstitusi di sini yang mengujinya. Kami ke sana berangkat mengajukan uji material. Kemudian memang pada akhirnya dianggap bahwa ini sebenarnya bukan masalah di tafsir normatifnya, ada di normanya, tapi lebih ke implementasi. Betul. Oke, waktu itu toh dalil utama dari permohonan untuk membatalkan itu atau apa? Untuk meminta Mahkamah Konstitusi untuk apa? Mempertegas saja, memperjelas. Jadi harapan dari para pemohon agar kata barang siapa ini bisa lebih spesifik gitu loh. Kita menambahkan termasuk orang tua kandung. Tapi ternyata menambahkan untuk memperjelas. Iya. Tapi memang oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan. Karena menurut pertimbangan hukum Hakim ini sudah jelas normanya, nggak perlu lagi ditafsirkan ada pengecualian atau bagaimana, udah cukup jelas bahwa siapa saja. Ya, dalam kan itu mendatangkan ahli juga kan, ya, dan betul. Kemudian ada dari pihak pemerintah dan DPR juga. Apa perdebatan sengitnya utamanya dalam konteks pengajuan permohonan ini? Kalau dari pemerintah yang saya ingat diwakili Presiden ya. Kemudian juga DPR dan ada juga Polri. Ya pada intinya sih memang mereka dari pihak DPR merasa meyakini bahwa ini sudah sesuai, gitu kan? Karena KUHP ini kan produk Belanda ya, yang memang betul-betul dalam pembuatannya itu tidak sangat bisa diterima lah sampai kapanpun lah gitu ya. Jadi mereka berpikir nggak ada yang salah, gitu ya. Kemudian dari pihak Presiden juga mereka merasa sudah berkoordinasi sudah memberikan pembinaan kepada Polri bawahannya sudah maksimal kan gitu. Kemudian ahli kami memang mempermasalahkan implementasi sih. Jadi lebih fokus pada ini bukan pada norma tapi pada implementasi oleh APH-nya. Menurut kami berdasarkan temuan-temuan atau perkara-perkara yang sudah terjadi ya. Buktinya ada beberapa perkara bisa kan Nah itu saya mau masuk ke situ toh. Di waktu dalam pembuktian misalnya disampaikan nggak bahwa sebenarnya ini banyak kasusnya tapi ditolak nih, tapi ada juga sedikit yang diterima. Dalam pembuktian kami ada 2 nih, yang ditolak sama yang diterima. Nah memang banyak kan yang ditolak. Kebetulan yang banyak ditolak dan itu kan harusnya menguatkan permohonan. Nah inilah yang akhirnya pada akhirnya di pertimbangan hakim memang masalah implementasi. Subjektivitas dari APH dan kemampuan mereka menafsirkan sih. Iya. Gitu. Dan itu kan ada dissenting, saya dengar dari ada dissenting opinion. Dari 9 ada 1 yaitu Pak Guntur. Pak Guntur Hamzah. Iya, Pak Guntur Hamzah. Dari dissentingnya apa yang dia sebenarnya ini? Dia menyayangkan aja kenapa hakim MK yang lain itu tidak berani melakukan terobosan seperti putusan-putusan MK yang diuji materialkan yang lainnya gitu loh. Mereka menyayangkan gitu loh. Padahal melihat perkara kasus-kasus ini kan yang betul-betul harusnya ditangani dengan diresapi, dimaknai dengan betul lebih menjiu dalam gitu ya. Karena ini masalah anak, masalah orang tua, keluarga segala macam, tapi dianggap nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu hanya implementasi aja. Dan nangis dia kan untuk membacakan dissenting opinion-nya. Dia tuh itu yang membuat kami tuh kaget ya. Dia kan laki-laki ya. Iya. Seorang hakim yang tegas, sakot, tapi ketika dia membacakan dissenting opinion-nya dia berurai mata tuh, nangis. Itu membuat kami terharu. Ternyata masih ada laki-laki atau hakim yang menurut kami mengerti masalah ini. Dan waktu pengujian di MK itu kan juga mengajukan saksi ahli ya. Profesor Dr. Ahmad Sofyan. Dr. Ahmad Sofyan dari BINUS hukum pidana itu ya. Argumentasi ahli dari pihak pemohon apa waktu itu? Pada intinya memang beliau bahwa penafsiran tafsir
tafsir oleh aparat penegak hukum bahwa 330 itu bisa terpenuhi unsurnya bila mana kebanyakan itu adalah penafsiran yang asalkan orang tua kandung itu nggak bisa terpenuhi. Jadi ada dua menurut dia nih masalahnya nih APH ini menafsirkannya dua nih. Ya, kebanyakan dari mereka bahwa aparat penegak hukum itu dalam menafsirkan kata barang siapa ini adalah kalau orang tua yang melakukannya. Dan memang banyak kan itu nggak bisa memenuhi unsur ini. Gitu loh. Sedangkan kan kalau yang satu lagi kan jelas ya orang-orang lain, kalau orang lain nggak usah ditanya ya. Ini kan sebenarnya masalah orang tua nih ketika orang tuanya mengambil. Dan itu yang terjadi sebenarnya kan memang mayoritas perkaranya itu. Iya, mayoritas perkaranya. Meskipun ada juga pihak ketiga. Dan ternyata ada yang diterima juga. Ada. Kasusnya dapat selesai juga. Itu yang tadi Ito bilang terkait dengan implementasi ya. Iya. Di lapangannya itu seperti apa pada norma ini? Betul, kira-kira gitu. Betul. Implementasi APH. Oke. Saya mau penasaran sedikit sebagai kuasa hukum, saya sebagai pengacara itu waktu itu Ito memutuskan ke MK. Kalau ini kaitannya dengan implementasi ya, bukan struktur norma atau bukan substansi norma. Kenapa waktu itu akhirnya mengajukan ke MK? Bukan misalnya karena ini implementasi ya, atensi aja bahwa kenapa ini nggak diterima, orang ada yang diterima juga. Iya, tim di tim saya tuh sebenarnya memang menganggap meyakini bahwa ada dua masalah sih terkait dengan normanya, karena kan multitafsir ya, penafsirannya tuh membingungkan ya, barang siapa itu kan kurang tegas lah gitu. Harapan waktu itu kami mau menambahkan frasa termasuk orang tua kandung. Tapi ternyata nggak dikabulkan kan. Nah jadi berangkat dari ini tafsiran yang tadi sebelumnya saya bilang, mohon maaf, kemampuan juga dari APH dalam mengerti ini ya, khususnya para pimpinan di unit PPA kan harusnya mereka bisa paham, tapi ya mohon maaf kami menduga ya banyak yang nggak paham. Sehingga dalam menafsirkan normanya juga mereka masih nggak paham juga, apalagi implementasinya. Jadi dua isu ini yang secara tafsiran dengan norma dengan implementasi. Nanti saya mau mendalami di implementasi ini, dan itu kan juga masih mendampingi sampai sekarang. Sampai mau explore lagi Bu terkait dengan kasus ini. Ibu kan sudah khususnya audiensi ke DPR. Dan seingat saya, Ibu juga sempat pernah ceritakan ke Komisi 3 lewat Pak Ahmad Syahroni. Kemudian juga ke Komnas dan seterusnya. Waktu itu tanggapan mereka itu umumnya apa, Bu? Lalu mereka melihat kasus ini tuh seperti apa dan apa komitmennya sebenarnya? Sayangnya waktu itu Pak, yang dikatakan adalah satu, ini tidak ada payung hukum. Yang membuat kami merasa bahwa kalau nggak ada payung hukum bakal panjang banget nih perjalanannya, jauh banget perjuangannya ya. Harus ke RUU dulu gitu. Jadi dianggap malah ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum. 330 pun bahkan mereka nggak bilang itu. Itu tidak disebut sama sekali. Jadi baru setelah itu dengan teman-teman pengalaman tadi ada yang diterima ada yang ditolak, baru kita merasa ada kok sebenarnya payung hukumnya gitu kan. Cuma tidak jelas. Makanya harus kita ke MK biar diperjelas. Gitu. Itu satu. Kemudian kedua yang saya sering dengar khusus kasus saya karena ini dibawa ke luar negeri, yang dibilang adalah ini mungkin bukan urusannya Indonesia, gitu, jadi nggak relevan gitu ya, atau mungkin ya berarti kamu harus ya cari jalan lah supaya bisa G2G, P2P dan sebagainya itu yang sangat, dan yang saya juga dibilangin Indonesia tidak ikut dalam Den Haag Convention mengenai penculikan parental abduction antar negara gitu. Jadi ya tadi kalau mau Den Haag Convention mau dikerjakan itu saya nggak tahu, itu mungkin bukan saya nggak bisa ngerjain, dan itu nggak tahu berapa puluh tahun lagi gitu ya Pak ya. Itu jadi kayaknya tanggapan ini dan tadi mereka bilang ini kita bawa deh ke presiden, nanti kita bawa deh untuk ke lembaga yang lebih tinggi, kita bawa supaya bisa dicarikan gitu. Ketiga, kalau ke lembaga-lembaga KPI dan sebagainya, yang sering dikemukakan adalah, ayo kita bentuk satgas, ayo kita
perjelas sema perma, saya nggak ngerti istilahnya ya Pak ya, sema perma dan sebagainya gitu. Jadi tapi setiap kali gitu, ayo kita bentuk satgas gitu. Satgasnya bisa ngapain? Iya. Dan dibentuk nggak? Saya nggak tahu. Oh, itu bahkan nggak tahu kita dibentuk apa enggak. Pada akhirnya sebagai ibu-ibu kami pengen kan cuma satu ya. Kami pengen tahu. Saya cuma pengen tahu anak saya ada di mana. Iya. Saya pengen tahu kabar anak saya aja. Buat ibu-ibu yang lain cuma pengen anaknya kembali aja gitu. Itu aja. Kenapa akhirnya harus sampai seperti ini? Seribet ini. Tuh. Oke. Jadi itulah Pak. Dan rata-rata jadinya mengambang kali ya, bisa dikatakan gitu ya, dan sampai ke audiensi di DPR pun akhirnya satu kali selesai gitu kan, ada kelanjutannya nggak? Atau ibu pernah dipanggil lagi misalnya? Oke, tidak ada. Di Komnas juga tidak ada, sama sekali tidak ada follow up kepada ibu dan seterusnya. Nah, mungkin ini juga masalahnya adalah kita itu selain tadi kita belum ini Den Haag Conventions ya, terkait dengan parental abductions itu belum terlalu familiar kali ya, atau dianggap bahwa ini sebagai hal yang aneh gitu mungkin ya. Masa anak diculik orang tua kira-kira, padahal memungkinkan sekali dan kejadiannya banyak. Dan memang case-nya, kalau tadi saya dengar ceritanya itu kan case-nya macam-macam, khususnya kalau memang niatnya dari salah satu pihak untuk memisahkan ke pihak orang tuanya yang lain. Itu kan sebenarnya udah bisa dikatakan sebagai parental abduction. Masalahnya di Indonesia mungkin belum ada kesadaran yang besar gitu ya. Nah itu kalau misalnya ini soal implementasi berarti, kalau konteksnya seperti ini, itu mungkin juga sedang mendampingi atau pernah mendampingi. Boleh diceritakan nggak sebenarnya implementasi yang permasalahan dalam implementasi yang utama tuh apa? Ya, jadi perkara-perkara yang tertangani sama yang selama ini saya tangani ya, memang betul sih implementasi, ya kan. Satu contoh perkara klien yang di yang di Palembang, maaf, klien saya seorang ibu yang mendapatkan hak asuh anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan sempat banding juga, tapi inkrah di Pengadilan Tinggi ya. Dia adalah pemegang hak asuh anak. Ibunya. Memang anaknya itu sudah di tangan bapaknya atau mantan suaminya itu memang sebelum proses bercerai. Ya. Tetapi 2 kali pengajuan itu pun juga akhirnya dipegang oleh istri. Ketika mau eksekusi putusan tersebut, ternyata gagal. Ya, jurusita menyatakan ini gagal dikarenakan rumah itu tertutup. Ya, tertutup, nggak bisa diketok-ketok, bahkan RT RW pun juga tidak bisa menolong ya, membantu supaya jalan ya eksekusi ya gitu. Nah akhirnya klien kami Ibu Cynthia Maida itu akhirnya dengan hopeless, dengan perasaan yang hancur, dia coba untuk mendatangi kantor polisi. Ya syukurnya ketemulah dengan beberapa yang memberikan masukan, ini harus buka LP karena penyembunyian anak. Memang anak itu nggak diculik, ya kan, hanya disembunyikan dan tidak diberikan akses sama sekali. Ya sejak dari proses sebelum bercerai sampai saat ini terhitung 4 tahun 5 tahun lah. Ya ini salah satu contoh ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian akhirnya buka LP, sudah penyelidikan, akhirnya penyidikan. Penyidikan waktu itu kenapa bisa penyidik naik? Tadi LP atas pasal 331. Penyembunyian ya. Kenapa bisa naik sidik? Dikarenakan memang pendapat ahli, dia minta pendapat ahli. Jadi mereka gelar perkara lah intinya, Bu ini harus ada nih ahli, ya kan? Udah kami ajukan, kami minta dengan ya syukurnya ahli ini luar biasa ya, Prof. Saya sebut Prof. Mompang Panggabean, guru besar pidana UKI yang mau memberikan secara pro bono pendapatnya gitu ya, maksudnya secara pendapatnya, dan diterima akhirnya gelar perkara berdasarkan keterangan ahli itu naik sidik. Nah tersangka tuh sekarang tuh si pelapor atau mantan suami atau ayah. Nah setelah itu
harusnya kan proses berlanjut dong, ya kan. Nah rupanya terakhir update-nya adalah bahwa jaksa ini menganggap perdata. Coba, nggak ketemu anak, akses tertutup, masih bahas perdata. Ini kita ngomongin ini aja ya, ngomongin yang tanpa, nggak usah ngomongin terlalu jauh ke hukum lah. Sesimpel itu. Ini ada ibu nih yang menang hak asuh anak, ya kan? Dia nggak dapat hak akses anak. Dan yang mirisnya setelah kami ketahui dari keluarga kebetulan mereka sama Palembang ya. Jadi pas kami diketahui ternyata di keluarga anak ini diasuh oleh nenek. Yang sudah tua renta. Bisa bayangkan ya, ngerinya gitu loh. Karena klien kami Ibu Cynthia di Jakarta yang terbatas ya toh ya. Harusnya kan pihak penyidik betul-betul dong di sini. Itu sampai sekarang, makanya kemarin sempat ada tim ke sana bertemu dengan Kanit PPA mempertanyakan ini gimana ceritanya sih. Dipanggil 2 kali, 3 kali nggak dipaksa. Maksudnya gini loh, istimewa sekali. Ada apa itu? Ada apa? Dan seringkali seperti itu. Ada rasa sungkan, entah mengapa. Seringkali APH ini seperti ada something wrong-nya ya. Kenapa enggak wajar dong kami mencurigai, ya kan? Kami menganggap bahwa mentang-mentang di kandang sendiri ya. Jadi mungkin saja kan berpikiran negatif itu kan nggak bisa kita bendung ya toh ya. Dugaan-dugaan itu memungkinkan karena klien kita masa nggak ada kejelasan gitu kan itu. Ada dong inisiatif dari APH untuk mempertemukan, memfasilitasi. Ini nggak sama sekali loh. Jadi apa sekarang yang diupayakan? Kami udah mengajukan gelar perkara di Wasidik, eskalasi ke Polda. Biar nanti Wasidik yang menentukan. Kita gelar sama-sama. Kalau gelar ngajak kami dong, PA penasihat hukum. Jangan tiba-tiba bilangnya ini langsung gimana ya. Harusnya kan kita diundang. Sama-sama kita gelar perkara supaya hasil gelar perkara ini betul-betul bisa diyakini ya. Apakah iya atau tidak memenuhi unsur segala macam. Jadi kami lagi menunggu dan terfollow dengan baik. Semoga Polda Sumatera Selatan ya dalam hal ini PPA-nya Pak Wasidik mau segera melakukan gelar perkara. Ini nggak main-main sih. 5 tahun loh seorang ibu nggak bisa ketemu anaknya. Nggak tahu dapat informasi anaknya itu dari Instagram. Jadi dia nyari sendiri gitu ya. Dia nggak bisa tahu bagaimana. Komunikasi terakhir dengan Wasidik ya? Kami bersurat. Dan di mana? Di Polda Sumsel. Jadi itu Wasidik Polda Sumsel tolong jadi atensi itu kasusnya. Jangan sampai nanti kami siap ke sana. Dan kuasa hukum siap. Mungkin kita buka-buka. Mungkin itu perlu untuk lebih serius ditangani untuk Polda Sumsel. Bu Angelia ya. Bu, Ibu kan pernah cerita juga ke saya, ada banyak ibu-ibu tadi yang 100 dan seterusnya. Kondisinya banyak. Ada yang mancanegara, tapi lebih banyak yang dalam. Apa yang sebenarnya sekarang mereka harapkan itu? Dan tadi sebagian juga udah kehilangan harapan juga, mungkin karena bingung mau ngapain lagi karena sistem hukum tidak menjamin mereka untuk bisa dapat itu. Sebenarnya apa dari mereka yang ingin diharapkan penanganan kasus mereka ini yang sebanyak itu ternyata? Sebenarnya buat kami sih simple ya Pak, jangan dianggap enteng, ditangani secepat mungkin. Itu simple dan hak dasar paling asasi kan. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui anak, membesarkan anak harus bisa ketemu kedua orang tua itu simple. Saya 6,5 tahun, ada dalam grup kita ada 2 yang sudah 12 tahun, tidak ketemu anak, sampai anaknya sudah besar. Dalam negeri? 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Dan anaknya sudah besar, nggak mau ketemu ibunya bahkan. Gitu karena dari masyarakat ini yang saya alami sih di Indonesia dan bahkan dari kalangan penegak hukum, bahkan dari kalangan polisi dan orang-orang itu selalu menganggap masalah ini masalah domestik,
Nomor 1 ya, dengan kata-kata bahwa nggak ada harimau yang makan anak. Jadi kalau anak sama orang tua pasti aman. Masalah domestik maksudnya masalah rumah tangga dikasih sederhananya. Ya, betul. Dan ketiga adalah bahwa tunggu aja anaknya besar, nanti anaknya pasti cari ibunya sendiri. Anaknya pasti cari ibunya sendiri. Yang ngomong gitu stres kali ya. Karena bagaimana mungkin dia nunggu nggak ketemu anaknya belasan tahun. Tunggu anaknya sampai 17 tahun, 21 tahun. Dan itu sudah terbukti dari teman-teman kami tidak terjadi. Ada yang tidak terjadi. Anaknya sudah besar, anaknya tidak mau ketemu ibu. Gitu ya. Karena kemungkinan bisa di brainwash. Pasti. Sudah segala macam. Apalagi kalau orang tuanya konflik ya. Anaknya yang di monopoli satu pihak. Iya, betul. Itu klien saya alami. Ada klien saya ini mau mengajukan gugatan untuk akses ya, akses dan visiting rights, ya kan? Ada bukti-bukti bahwa klien saya sebagai bapak dibilang psikopat. Jadi jangan sama bapaknya karena bapaknya psikopat. Oh, ini justru bapaknya yang kehilangan akses ke anak. Akses, iya. Nah, padahal udah dimenangkan ibu ya. Kan harusnya sebagai pemegang hak asuh anak, ya berikanlah juga hak kepada orang tua yang lain kan, begitu, pihak yang lain. Ini enggak. Jadi seringkali terjadi seperti itu. Jadi jangan harus punya mengerti, kita sama-sama harus punya ngerti bahwa betapa anak ini menjadi selain korban juga menjadi dari orang tua yang satu nih ya, mendoktrin yang lain. Kan nggak boleh kayak gitu. Dan perkembangannya juga jadi nggak seimbang. Karena harusnya kan dari dua orang tua. Betul. Meskipun nggak bersatu ya orang tuanya. Iya, makanya banyak anak-anak yang akhirnya mereka tidak menyimpang dan seterusnya. Nggak kenal orang tuanya. Itu kan menyedihkan, Bu. Iya. Dan mungkin Pak, yang kami juga sadari saat kami ngobrol-ngobrol, ada patternnya. Jadi ternyata kalau yang di ibu-ibu minimal ya, gitu. Karena waktu itu kami dari 100 bapaknya 1 kebetulan, yang sisanya ibu-ibu. Yang sampai mantan suami ngambil anak dari ibu itu biasanya adalah pelaku KDRT. Jadi dari teman-teman yang kami ngobrol itu sama semuanya, pelaku KDRT. Yang akhirnya kami minta cerai karena untuk melindungi anak gitu ya. Tapi anaknya diambil. Gitu. Padahal kalau saya ngobrol sama bapak ya, kalau bapak yang normal gitu ya, dia akan ya udah nggak apa-apa, anaknya masih balita. Dia punya perasaan lah bahwa anaknya sama ibu lah, anaknya lebih membutuhkan ibu. Yang penting tadi saya tidak dihalangi aksesnya gitu. Tapi bayangin kalau yang sampai seperti ini ya memang dan terbukti gitu. Jadi kami dulu waktu ke Komnas Perempuan dibilang bahwa ada istilah femisida. Kalau di kalangan kami punya istilah main di antara kami bilang zombisida. Jadi dan ibu-ibu ini udah di KDRT saat pernikahan, kami minta cerai, ternyata setelah itu dapat hak asuh anak, dia nggak terima, anaknya diambil untuk balas dendam dan terus-terusan menyakiti ibunya. Itu pattern yang terjadi di kami yang ngomong. Jadi patternnya oleh pengecut ini, laki-laki pengecut ini dia KDRT, lalu istrinya berhasil keluar, makin marah lah dia bahwa makin hak asuh anak ternyata sama istri. Hak asuh anak pada istri dan dia tetap menculik lagi. Dan ada lagi pattern yang lain loh. Pihak ketiga, ibu mertua misalnya. Ada ikut campur dari pihak ketiga. Jadi karena adik atau kakak dari pasangan yang menikah nggak punya anak, jadi itu alasan. Biar aja dia ngurus. Ini berarti terkait budaya tertentu ya biasanya ya, karena dia kehormatan sekali anak itu, sehingga kalau ada persoalan di antara keluarga itu bisa ditarik ke salah satu pihak yang memang ada yang background seperti itu ya. Iya. Tapi kan ini kan udah luar biasa ya, namanya dan itu banyak juga seperti itu. Banyak kok. Ada satu bapak yang dia karena dugaan mantan mertuanya ini nggak suka sama dia karena dia tahu sesuatu ya tentang rahasia itu, jadi dia membenci si klien saya itu, sehingga dia membuat penyiksaan lah kalau saya bilang ya, kan nggak dipisahkan oleh anak kan pasti tersiksa ya orang tua ya. Akhirnya anaknya disembunyikan. Ya, bahkan anak dia yang perempuan pun juga nggak tahu di mana anak itu.
Jadi dipegang, dikendalikan oleh pihak ketiga lah ya, kalau mertua lah ya kita sebut ya. Kan di luar suami istri kan. Jadi banyak kok yang kayak gitu juga. Banyak sekali macam-macam ya. Dan saya mau masuk ke dampaknya, Bu. Dampak dari dipisahkannya secara paksa dan secara ilegal tadi ibu dengan anak. Katakanlah dugaannya oleh mantan suami ibu tadi, karena ada tadi bukti juga kakaknya menyampaikan itu dan seterusnya, ibu sampaikan. Apa dampaknya 6,5 tahun ini, Bu? Tentu ya saya mencoba memahami secara psikologi sangat berdampak. Ibu pasti kalut ya, sampai detik ini masih memperjuangkan juga saya lihat. Tapi melihat refleksi dari ibu apa dampaknya, dan tadi rekan-rekan ibu yang juga mengalami yang sama tuh dampak paling parahnya apa kondisi? Sudah pasti itu depresi, itu pasti ya Pak ya, depresi, takut gitu gampang marah gitu kan ya, jadi curigaan, tidak ada jadi insecure, selalu insecure gitu ya. Teman-teman saya dan beberapa teman-teman saya itu, saya tahu mereka sampai belasan tahun pun masih harus minum obat baru bisa tidur. Saya 3 tahun pertama saya nggak mau tidur, saya nggak, karena saya takut banget gitu judulnya gitu ya. Bangun saya mikirin anak, tapi kalau saya tidur saya mimpi anak gitu ya. Jadi saya cuma bisa minum obat tidur supaya saya bisa tidur tanpa mimpi, itu judulnya. Tapi di other side, kalau kita bilang kita depresi, nanti kita dibilang mentalnya terganggu dan tidak berhak mengasuh anak. Jadi itu sangat kontras ya pendapat masyarakat kalau dibilang ibu, nah bener kan, ibunya memang nggak bisa ngasuh anak, dia sedih melulu, nangis melulu, depresi gitu. Jadi makanya tadi saya bilang zombicida, buat kami mekanisme of defense itu ibu-ibu itu adalah kami jadi mengosongkan diri gitu judulnya. Jadi saya nggak mau merasakan apa-apa lagi gitu. Kita bentengin supaya kita tetap bisa berfungsi, berusaha kuat, tetap bisa kerja, karena saya harus kerja karena mencari anak butuh biaya. Ya, saya harus bisa kerja, saya harus bisa berfungsi, saya harus menunjukkan bahwa saya layak mengasuh anak dan mendapatkan anak saya kembali itu. Harus tetap mencari gitu. Sementara ya kalau di rumah ya nangis-nangis dan sebagainya gitu judulnya ya. Itu ke saya. Tapi mungkin kalau ke kita yang orang tua ya sudah, menurut saya yang paling berat impactnya itu adalah ke anak sebenarnya. Ya, apalagi anak di bawah umur gitu. Bayangin anak yang setiap malam tidur di peluk ibu gitu, yang perasaan amannya datangnya dari ibu gitu ya. Saya tahu anak saya pasti setiap malam pasti nangis cari saya gitu. Dan bayangin orang tua seperti apa yang punya hati, yang ngeliatin anaknya tiap malam nangis cariin mama, tapi dia bisa tahan gitu. Ya, saya kalau lihat anak saya nangis saya nggak akan tega gitu. Ya, rata-rata ibu-ibu yang teman-teman ini kita ngobrol, kita bilang sebenarnya kalau kita tahu anak kita diperlakukan dengan sangat baik dan disayang sebagai ibu, nggak apa-apa. Masalahnya saya nggak tahu, ingat bapaknya adalah pelaku KDRT. Ya, dan tadi faktor kedua, kita ada teman yang anaknya diambil dan dikasihkan ke kakaknya. Jadi bahkan bukan sama bapaknya anak itu, ngapain juga diambil kalau seperti itu? Betul. Sinting, maaf menurut saya Pak ya, why gitu. Dan itu membuktikan bahwa dia ngambil bukan karena dia sayang sama anak. Apa tujuannya ngambil coba gitu? Ya kalau seperti ini anaknya akhirnya tidak ketemu ibu, tidak ketemu bapak. Why? What for? Dan impactnya sama anak seperti apa coba, Mbak? Anak itu jalannya masih panjang sekali ke depan gitu. Dan itulah saya menyayangkan sekali kenapa negara dan masyarakat menganggap kasus ini remeh. Menganggap nanti ibunya juga. Saya kalau ketemu sama, saya setiap kali dulu ke DPR, maaf sekali, ke polisi dan kemana-mana, saya bilang seperti ini. Mereka bilang, tapi ibu kan masih bisa baik-baik aja, ibu masih ketawa, ibu masih senyum loh, ibu masih sehat. Nah itu orang depresi tuh biasanya Bu. Itu orang depresi yang ngomong gitu tuh biasanya. Ibu tunggu aja, ya, anaknya bakal cari ibu nanti. Ya. Dan ya karena saya juga punya putri ya. Saya tahu betul dia dekat sekali sama mamahnya. Beberapa teman saya juga ngelihat, meskipun dekat juga dengan bapaknya, tapi saya tahu bahwa kedekatan dengan ibu tuh beda. Dan ibu tuh secapek-capeknya, kalau udah ketemu anaknya nggak capek lagi. Tapi bapak-bapak bisa langsung tidur dia, gitu. Dan saya tahu, karena saya juga jadi baca-baca setelah ibu cerita itu,
gimana lah beratnya anak dipisahkan pada orang tua, pada mamahnya, atau mamahnya pada anaknya. Yang kan saya ingat dulu, saya pikir-pikir kenapa sih anak saya maunya digendong mulu waktu baru-baru lahir ya. Baru kemudian saya dijelaskan, iya karena dia 9 bulan ada di kandungan. Jadi dia merasa sekali udah tahu sekali tubuh mamahnya ini. Sehingga dia nggak bisa dipisahkan dalam beberapa waktu ke depan. Dan itu kan sangat berat. Yang kedua, ini yang menurut saya juga di Indonesia juga masih sangat kurang ya. Perhatian karena kita mungkin masih budaya patriarki juga masih cukup kuat ya. Bahwa tidak dilihat perasaan seorang perempuan. Ya, sebagai seorang perempuan lah. Bahwa itu kan nggak bisa serta-merta kita, ya dia mengandung, dia melahirkan dengan segala macam kesulitannya itu ya. Tapi bahwa kita nggak bisa ada juga ibu yang ini, tapi kan pada umumnya kita lihat perempuan tuh juga cukup rentan kalau berhubungan dengan anak, berhubungan dengan perasaan dan seterusnya. Sehingga waktu saya mendengar cerita ini, saya langsung kontak ibu nih, jujur aja, saya kontak waktu saya dengar video itu, waktu saya lihat video itu di Instagram, saya langsung kontak ibu ini untuk bertemu. Lalu saya di hari pertama bertemu saya nyatakan saya mau dampingi. Iya. Nah, karena ibu ini bilang kayaknya saya mau nyerah. Saya bilang udah 6,5 tahun berjuang ke sana sini. Jadi kita akan upayakan yang mungkin nanti akan bisa dilakukan. Dan ini juga penting untuk APH ya, aparat penegak hukum ya. Pasal 452 ya. 452 itu juga sudah menyatakan setiap orang dengan tegas gitu. Orang, betul. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Ito Siska adalah soal implementasi. Dan jangan terlalu suka menafsir lah menurut saya. Bukan tidak mungkin orang tua itu menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, salah satunya juga dengan memisahkan dia dengan orang tua yang lain. Dan tidak perlu ditafsirkan bahwa masa orang tua menculik anak, bahwa kenyataannya ternyata banyak. Kasusnya tadi banyak yang datang ke ibu, yang datang ke Ito Siska banyak. Dan yang severe karena, yang menderita karena kondisi ini banyak. Jadi ada juga yang diterima kasusnya sebenarnya. Ada yang selesai. Jadi saya makanya selalu bilang ya, kita tuh belajar di fakultas hukum, bukan belajar di fakultas ilmu tafsir. Jadi kalau ada pasal, memang kita ada metode penafsiran, tapi jangan apa-apa tafsiran sendiri. Fakta di lapangan tuh seperti apa secara sosiologis, dan harusnya aparat penegak hukum itu harus lebih tegas dong. Makanya mungkin harus sering-sering keluar negeri kali ya. Untuk belajar studi kasusnya lebih banyak, dan ini perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum, negara juga untuk tidak menganggap remeh gitu, karena dampaknya kemana-mana. Ibu Angelia ini anaknya sudah nggak tahu bahkan di mana, dan kemungkinan di luar negeri. Ternyata yang dalam negeri juga banyak sekali. Jadi mudah-mudahan APH mendengar podcast ini dan jadi perhatian. Tadi juga Kementerian Perempuan, Perlindungan Anak juga kerja dong. Gitu loh. Ini jadi sorotan kalian ini, gara-gara Kementerian HAM dan seterusnya itu jadi sorotan, banyak jadi sorotan. Jadi tolong untuk yang seperti ini bisa jadi bagian dari fokus kerjanya. Gitu ya, apalagi untuk perlindungan perempuan. Maaf Pak, saya rasa APH seorang orang tua kan ya. Ya, terlepas dari dia sebagai seorang polisi atau kejaksaan, APH gitu ya, kan dia juga sebagai seorang pegang peran sebagai orang tua, ya kan? Apa nggak ke situ gitu? Iya. Ya kan? Dan tadi itu loh yang bertanya, ibu masih happy. Jadi saya harus nangis-nangis. Itulah budaya-budaya yang menurut saya harus dikurangi dari penegakan hukum kita. Betul. Sering kali ada kata-kata yang meremehkan korban. Betul. Sekarang ini di KUHP baru, Bapak Ibu tahu semuanya, kita juga harus berpihak pada korban yang paling utama. Dan saya itu pernah menulis di Kompas ya, khususnya untuk kekerasan seksual di konteks yang lain. Itu konsep viktimisasi bertingkat.
seringkali orang yang jadi korban kekerasan seksual karena dia nggak bisa bersuara lewat penegakan hukum, dia bersuara di media sosial atau di media, lalu dia dilaporkan pencemaran nama baik, diproses lagi pencemaran nama baik, yang ininya belum selesai. Padahal tingkat satunya nggak akan dugaan pencemaran nama baik tidak mungkin terjadi kalau ini nggak ada. Betul. Nah, saya waktu itu menulis bahwa penegakan hukum harusnya menyelesaikan ini dulu. Kalau ini terbukti, ini otomatis gugur. Kalau ini tidak terbukti, bolehlah ini dilakukan demi keadilan bagi semua pihak. Betul. Tapi kalau ini kan enggak, dibungkam lewat penegakan proses hukum yang lain. Nah, ini yang tidak menurut saya berpihak pada korban, khususnya ke pihak-pihak yang lebih rentan, seperti perempuan, anak, lemah dan rentan. Jadi mungkin ini harus jadi perhatian bersama, khususnya penegakan hukum pidana. Betul. Harusnya jauh lebih ramah korban. Penegakan hukum pidana kita sejauh ini kan hanya berfokus pada hak-hak tersangka dan terdakwa. Ya, dan itu betul Pak, sorry. Saya ingat teman saya, jadi kami juga beberapa ibu-ibu itu, yang kebetulan suaminya di Indonesia, dan mungkin tadi cukup berpengaruh. Akhirnya saling menuntut ya Pak. Jadi sama seperti yang Bapak katakan gitu ya, membuka kasus, kemudian saat di media sosial, dipublish, minta tolong pada netizen, dituntut pencemaran nama baik dan sebagainya gitu ya. Jadi membuat takut juga ibu-ibu yang tadi kalau tidak didampingi oleh APH yang sangat kuat dan integritasnya tinggi. Akhirnya jadi bolak-balik kasus asli yaitu anak diculik jadi tersamarkan dengan kasus yang ini gitu, atau mungkin memang pengalian isu gitu ya. Nah, beberapa ibu yang akhirnya berhasil mendapatkan anaknya kembali, baik dengan kasus pidana yang lain maupun 330 yang berhasil atau dengan cara apa gitu, juga jadi takut karena tidak ada jaminan tidak diculik lagi. Dan itu ada histori, satu ibu anaknya sudah dua ibu sebenarnya di kita, satu di luar negeri, satu di dalam negeri, anaknya dua sudah kembali, akhirnya diculik lagi. Jadi ibu ini hidup dalam ketakutan ya. Teman saya begitu dia dapat anak balik, dia langsung menghilang. Nggak berani lagi dia publish apapun, nggak berani lagi dia keluar dengan bebas gitu judulnya. Imagine hidup seumur hidup seperti itu, atau minimal ya sampai anaknya mungkin 17 tahun lah ya baru bisa hidup dengan tenang gitu. Jadi tidak berhenti begitu saja gitu masalahnya gitu, karena tadi kalau ternyata diculik lagi panjang banget lagi nih jalannya gitu, dan akan lebih sulit, dianggap lebih enteng karena sudah kasus berulang gitu judulnya. Atau bisakah diadukan lagi, LP-nya yang lama sudah ditutup gitu, masa buka kasus baru lagi gitu. Jadi buat kita ibu-ibu ini labirin lah Pak judulnya, dan bukan cuma maraton, sangat-sangat melelahkan. Makanya akhirnya yang ibu-ibu ini in the end kita ya mungkin benar juga ya, kita give up aja deh, kita menyerah aja. Terus kita mau ngapain? Negara tidak hadir, ya kan, di masyarakat pun kita juga tidak dibela. Yang ada mungkin niat-niat baik dengan bilang udah kamu tenang aja, banyak yang masalahnya lebih berat dari kamu. Gimana tuh yang anaknya diperkosa, dibunuh, dirampok dan sebagainya gitu. Kamu anaknya diambil pun diculik bukan sama organisasi yang memperdagangkan organ misalnya. Masih untung lah judulnya. Indonesia itu apapun dibilang masih untung ya. Masih untung budaya yang ambil masih itu. Untung. Masih untung yang ambil tuh bapaknya. Ya gitu. Jadi tunggu aja gitu. Sabar aja. Mungkin ini waktunya buat kamu lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin niatnya baik tapi tidak membantu sih. Ya, saya juga kadang-kadang gak habis pikir ya sama orang, mendingan gak usah ngomong sekalian daripada ngomong malah bikin rusak gitu loh. Jadi dan itu kejadian sering kali, apalagi masih untung. Ya kasus lain is another thing. Ini kasus sendiri yang dampaknya ya ada sendiri gitu. Dan masih untung itu saya nggak ngerti. Tok, gimana Ito atau saya mau tanya Tok, kenapa Ito masih bersedia mendampingi, dan kerumitannya Ito tahu sendiri, bertahun-tahun menghadapi, udah tahu nih kira-kira kendala-kendalanya di sini, tapi Ito tetap mendampingi dan beberapa case masih jalan sekarang. Iya, oke. Selain sebagai praktisi hukum atau penegak hukum ya. Iya. Ada sisi lain sih, mungkin karena saya juga perempuan. Iya. Kemudian saya juga pegiat anak dan remaja ya khususnya ya di gereja.
Jadi saya melihat ada ada urgensi di situ. Oke. Ya, anak-anak kan harusnya kan mereka punya dua figur yang berimbang. Iya, betul. Ya kan? Nah, ketika seperti ini nggak kenal ibu, akhirnya dia mendapatkan ibu nggak tahu dari mana itu. Ya kan? Akhirnya apa? Ketika dia menjadi seorang ibu, mencari pelarian. Iya. Ketika menjadi seorang ibu terulang lagi kayak begitu. Iya. Yeah. Nah, kemudian di hal lainnya itu buat saya pribadi ya, anak itu kan penerus ya. Dia akan hidup lebih lama daripada orang tua. Yeah. Arti penerus, generasi penerus. Nah, kalau generasi dari kecilnya udah kayak begini, kebayang nggak? Dan akan terus begitu. Jadi lingkaran terus. Iya, makanya gak heran ada penyimpangan. Ya mohon maaf, saya orang yang paling gak percaya kalau LGBT itu dari gen, tapi dari seperti ini salah satu faktor utama adalah kehilangan figur orang tua, ya. Kemudian juga anak-anak yang mereka pada akhirnya tidak betul-betul mendapatkan kasih sayang, akhirnya ya kita bisa tahu. Dan seharusnya psikolog juga di sini harusnya harapan saya para psikolog anak ya lebih proaktif gitu loh. Harus lebih menjelaskan dampaknya tuh loh. Kalau kita kan hukumnya ya. Nah, psikolog dampaknya yang itu akan kebawa dan mengulang sejarah istilahnya, mengulang lagi melahirkan anak yang anak yang berantakan, yang nggak jelas, anak yang liar. Mohon maaf ya Pak, itu fakta loh. Anak-anak yang orang tuanya nggak ngurus betul-betul jadi seperti itu. Makanya kalau saya bilang anak korban, the real korban adalah anak. Iya. Anak real korban. Iya. Khususnya mereka-mereka yang dalam masa pertumbuhan. Iya. Iya. Betul. Saya banyak kok bicara hati ke hati dengan anak. Mereka seperti itu, nggak mau dilahirkan. Emang mereka minta dilahirkan, ya kan? Tapi dan para orang tua harusnya menyadari bahwa ketika punya anak itu harus ada kesadaran tinggi bahwa ini anak titipan Tuhan. Titipan manusia aja kita jaga. Ini kok Tuhan nggak dijaga. Gitu. Makanya itu saya pikir itu anak itu nggak bisa dianggap remeh ya. Setuju. Harus negara harus betul-betul sadarnya bahwa negara ini akan diteruskan oleh anak yang tadinya anak akan menjadi penerus negara. Setuju. Ironisnya Pak, kadang-kadang kegagalan melakukan eksekusi atau saya nggak tahu ketidakmampuan atau ketidakmauan gitu ya untuk melanjutkan kasus itu alasan yang dipakai adalah karena anak bukan barang. Jadi pasal-pasal KUHP ini tidak bisa semata-mata diterapkan sama anak. Jadi itu yang dipakai sebagai alasan. Oh kita nggak bisa eksekusikan itu kan anak itu manusia. Perdata tuh. Jadi akhirnya padahal sudah jelas sekali kasusnya seperti itu karena ada teman saya mengalami kegagalan eksekusi. Udah jelas banget gitu. Dan bapaknya tadi saya bilang pelaku KDRT sudah menikah lagi juga gitu ya. Ibunya yang pegang hak asuh anak gitu. Anaknya mau balik sama ibunya, dieksekusi, gagal. Karena dihalangi oleh keluarga tadi dan mereka bilang oh ya karena anaknya nggak bisa diangkut, anaknya bukan barang. Perdata susah, pidana susah ya. Karena menurut saya bukan oke lah, tidak kita bisa menerjemahkan itu sebagai barang ya, tapi APH pasti nggak pasti pinter-pinter lah. Ya sarjana hukum Indonesia ini pinter semua soalnya, pinter ngomong semua. Harusnya kan ya udah ditemukan semuanya, penjelasan pada putusan. Ini hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan putusan. Anak ini harus segera kami bawa, kasih penjelasan kepada anak, bawa psikolog kalau perlu, bawa seluruh pihak ke situ. Kalau bisa, kalau memang perlu sendiri-sendiri. Jadi bukan soal barang. Eksekusi itu kan oke lah. Kalau kita bilang eksekusi pada umumnya eksekusi aset barang. Tapi kan bukan berarti putusan tidak bisa. Itu putusan hukum yang harus ditaati. Gitu. Dan menurut saya hal-hal konyol seperti ini di stop lah. Gitu. Kapan kita sih mau berubah gitu? Itu konyol sih, sepakat. Itu berubah lah kita semuanya di penegakan hukum ya. Jadi kita nih agak sulit sebenarnya itu paham, itu lebih senior dari saya jauh soal penegakan hukum ya. Yang rumit di kita ini sebenarnya kebanyakan tafsir juga. 10 sarjana hukum katanya di satu meja bisa 12 pendapatnya. Gitu. Dan
ini yang harus dikurang-kurangin sebenarnya demi kepastian hukum kan, dan demi ya kita juga yang udah berpraktik juga ya harusnya bisa kasih contoh lah kepada yang lebih yang baru dalam dunia praktik seperti Ito ini juga yang ada di kantornya tadi menjelaskan juga banyak yang bisa sebenarnya kasus-kasus ini tuh lebih pada betul setuju implementasi, dan kadang-kadang implementasinya hanya lebih pada hal-hal yang remeh-temeh, subjektif. Sangat subjektif. Sangat subjektif, sementara penegakan hukum harusnya objektif. Iya, betul. Gitu. Dan gimana toh menurut Ito ke depan? Apa nih yang sebenarnya harus perlu kita perkuat? Ini kita bisa menyampaikan ke aparat penegak hukum, kita bisa menyampaikan kepada negara. Karena saya praktisi hukum ya, taunya di lapangan, kan, ketika menangani perkara-perkara gitu, ya saya berharap sebenarnya andai saja, harapan saya, mimpi saya juga, para APH baik dimulai dari kepolisian ya, setidaknya kalau memang mereka menghadapi yang sulit, karena kan ini kan ego pelapor dengan pelapor ya. Kalaupun sulit, ya seenggak-enggaknya ada dari inisiatif yang tinggi untuk lebih daripada sekedar memfasilitasi ya, tapi benar-benar mendamaikan. Saya nggak tahu apakah perlu polisi-polisi ini belajar mediator. Ya. Saya pikir kalau dimediasikan oleh APH, baik pihak terlapor maupun pelapor, akan ada penurunan tegangan ya. Ini kan masalahnya nggak ada yang memfasilitasi. Ya kan, lawyer pasti bela kliennya, ya kan. Harusnya polisi sebagai representasi dari pemerintah negara, cobalah jadi mediator. Ini saya jarang sekali loh. Mohon maaf, saya jarang sekali. Saya nggak mau menyebutkan siapa dan bagaimana adanya mediasi antara pelapor dengan terlapor. Dengan alasan yang menurut saya, pakailah otoritas itu untuk mempertemukan kedua belah pihak. Ketika pelapor dengan terlapor bisa bertemu, at least akan ada penurunan tegangan. Ya, dan mungkin bisa nanti berdamai bagaimana. Nah, seringkali kan tidak. Ya, bahkan sekedar kayak yang saya alamin. Ya kan? Kenapa nggak dipertemukan sih? Susah amat. Kalau lawyer berinisiatif, tentu pasti yang sana nggak mau. Ya polisi dong temuin. Ya kan? Harus kalaupun memang mereka nggak punya alasan, pakailah alasan anak. Kan pasti anak kangen juga sama orang tuanya, kan gitu. Nah, kemudian akses anak lah. Kalaupun memang nggak bisa dipertemukan, izinkanlah yang satu pihak itu untuk bisa sekedar dengar suara anak. Saya ada klien mbak laki-laki nangis loh, cuma pengen banget dengar suara anaknya. Waduh. Ternyata laki-laki juga punya perasaan punya perasaan. Dan parental abduction itu terjadi baik pada bisa jadi pada istrinya, bisa jadi pada suami. Meskipun mayoritas adalah istri yang terkena itu ya. Dan mungkin saya setuju banget kalau bisa diketemukan. Tapi bantu menemukan dong. Iya betul. Tentu. Gak bisa mediasi kalau nggak bisa ketemu kan. Kita mau banget mediasi Pak. Tapi tolong cari lokasinya di mana. Ini kami sendiri yang harus nyari-nyari itu. Karena begitu kami bilang lapor, yang ditanya adalah lokasinya di mana Bu? Nah saya juga nggak tahu Pak lokasinya di mana. Justru saya pingin Bapak yang menemukan gitu ya. Jadi kalau saya tahu nggak usah lapor Pak. Kalau saya tahu saya datang lapor Pak. Aja, gitu. Saya datang aja sendiri gitu kan. Saya bisa lah gitu. Jadi ada yang harus itu APH itu, karena di mereka loh, mereka punya power, punya otoritas, punya resource, ya kan, dan itu urusan negara ini. Betul. Harusnya mereka minimal pertemukan lah, mungkin kayak kasus ibu di luar sana ya, pakai Interpol, ya bagaimana lah, jangan dianggap remeh intinya. Itu. Sudah kemauan dan kesadaran ini penting banget, urgensi di darurat loh. Setuju. Bu Angelia, karena nanti saya juga yang menangani kasusnya, apa yang jadi alasan Ibu untuk sekarang ini ya, atau bukan alasan, artinya Ibu punya harapan apa ke depan pada penanganan yang akan terus diperjuangkan sama Ibu ke depan?
Ibu sudah lakukan banyak hal ini. Saya tadi ya off the record kan kita sudah ya kan segala macam, tapi Ibu sendiri apa yang diharapkan ke depan? Boleh kepada pemerintah, boleh kepada negara, boleh sebagai warga negara tentu Ibu punya hak untuk ngomong kepada negara, tapi juga mungkin bisa ngomong juga ke kamera untuk mungkin EJ, saya nggak tahu apakah masih bisa bahasa Indonesia atau tidak, tapi boleh ngomong juga, and you can speak English juga kalau Ibu mau, you can tell it in English. Yeah, thank you Pak. Tentunya nomor satu, terima kasih banget Pak, memberi saya harapan lagi gitu ya. Harapan saya satu adalah harapannya dari Tuhan, Bu. Iya. Mungkin Tuhan memakai Bapak untuk memberi saya harapan lagi gitu ya, karena tadinya saya sudah memadamkan lilin itu gitu. Tentunya saya yang sudah kita bicarakan, satu, saya pingin negara menganggap kasus ini serius. Ya, kalau kasus ini ditangani dengan serius dari awal, mungkin tidak akan menjadi parah, tidak akan jadi rumit, dan tidak akan membebani tadi kasus-kasus yang lebih serius yang harusnya ditangani oleh negara sebenarnya gitu ya. Jadi lebih memudahkan, satu. Kedua, saya berharap dengan kalau negara take seriously bisa mencegah. Ya, karena kalau kita tidak menangani, masuk terus kasusnya akan nggak habis-habis gitu kan. Sebenarnya dulu alasan kita ke MK adalah supaya bisa mencegah yang punya niat untuk nggak ngasih akses, yang punya niat untuk menculik anak tolong dibatalkan. Sekarang sudah ada loh 452 dan itu dasar hukumnya cukup kuat. Semoga dengan informasi ini semua jadi tahu dan jangan dilakukan lagi, karena ingat yang kena impact anak. Yang ketiga, and you're right, I hope EJ knows that Mama is about to give up already. Sorry. Mama promise Mama will never leave you. Mama promise Mama will be always with you. Sorry Mama cannot find you for 6.5 years. Mama never stop loving you, EJ. Whatever happened, Mama will still try. Maybe now Mama try with God. EJ be good. Never lose hope. Hopefully one day we can meet again. Yeah. EJ be healthy, be happy. Whatever happened, you have to be happy and healthy and be good. Tell Tatai, please tell Tatai that to let EJ meet Mama again. At least to let EJ call Mama. Mama just wanna see you. Mama just wanna know that you're okay and you're being taken care of and you're loved. Mama always love you. Thank you, Bu Angelia. Thank you, Pak. Terima kasih juga untuk Ito Siska udah jauh-jauh untuk kita take podcast ini, Ibu Angelia. Saya semata-mata ingin membuat bahwa kasus ini jadi atensi yang lebih luas, karena mendengar cerita tadi juga dari Ito, saya dapat lagi fakta bahwa Ito mendampingi kasus dan banyak juga kasus-kasus yang terjadi, dan kelihatannya ini masih dianggap sebelah mata kasus-kasus seperti ini. Ini masalah besar yang seharusnya jadi atensi oleh negara. Terima kasih sekali lagi Ito, sehat selalu, sukses untuk kantornya Ito. Ibu juga nanti kita will do our best. Nanti kita lakukan apa yang mungkin untuk kita. Yang penting semangat dan tetap harus ada harapan supaya kita ada energi berjuang, gitu ya. Jadi itu saja. Demikian teman-teman episode saya kali ini bersama Ibu Angelia, seorang ibu yang 6,5 tahun terakhir, bahkan lebih, sudah mencari anaknya yang diduga dibawa oleh mantan suaminya. Dan lawyer senior Siska Siagian dari seorang lawyer yang banyak mendampingi juga kasus-kasus serupa, dan kita sudah banyak bicara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau untuk Bapak Ibu yang juga mengalami kasus yang sama, mudah-mudahan juga bisa memberikan gambaran atas kasus yang Anda alami. Terima kasih, bye-bye.